Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budin dengan NIM 19650037. Di sini saya akan mereview sedikit tentang teknik pengujian perangkat lunak. Yang pertama, latar belakang. Pengujian PL adalah elemen kritis dari jaminan kualitas PL dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian PL menghabiskan upaya 30-40% dan total pengerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi. Reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesuksesan kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fault, penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Software reliability, keandalan PL, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Definisi testing. Resman 2005. Testing is the process exercise a program with the specific intent of finding error beyond the to the user. Berikutnya IEE. Definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan. Untuk pertama, verifikasi. Apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi? Are we building the system right? Mendeteksi error. Validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Are we building the right system? Berikutnya, proses testing. Software development process. Requirement analysis proses, kemudian product specification process, design process, testing process, verification process, validation process. Validasi dan verifikasi. Kemudian, tujuan pengujian PL. Menemukan kesalahan fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. Melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian PL: error, requirement conformance, performance, and indication of quality. Pengujian PL: white box methods, black box methods. Pengujian PL pelaku. Yang pertama, developer. Understand the system but will test gently and is driven be delivered. Kemudian, independent tester. Must learn about the system but will attempt to break it and is driven by quality. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Harus direncanakan sejak model terbuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered. Dari lingkup kecil menuju yang besar, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Test stability, kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya, operability, mudah digunakan. Observability, mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah. Understability, mudah dipahami. Metode pengujian PL: struktural, white box, fungsional, black box. Desain kasus pengujian. Black box testing memastikan fungsional PL berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. White box testing, pengamatan detail prosedur, mengamati sampel,
mengamati sampai level percabangan kondisi dan berulangan. Tingkatan testing. Unit testing. Testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Sistem testing. Proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memperdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Untuk melakukan black box testing, untuk melakukan white box testing. White box testing. Metode basis part testing memakai notasi graph seperti yang ada pada gambar. Sequence, if, while, until, case. Struktural white box menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Semua komponen diuji. Kompleksitas psiklometrik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Contoh white box testing seperti yang ada pada gambar ini. Prosedur operate. Kemudian metode pengujian black box perangkat lunak. Fungsional black box fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Fungsional black box requirement, kemudian output, event, input, dan kemudian berputar. Selanjutnya black box testing atau graph based seperti pada gambar. Objek 1, objek 2, objek 3. New file menu, select, dokumen window, dokumen text. Kemudian black box testing atau equivalence partitioning. Contoh input npm dalam Siamic jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Black box testing analisa nilai batas. 1. Menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimal. Menyerapkan 1 dan 2 untuk output. Menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus. Pengujian GUI, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, pengujian sistem waktu nyata. Aktivitas pengujian PL1. Pertama, subsistem kode, unit test, subsistem kode, unit test. Kemudian tested subsystem, semua terhubung ke integration test. Kemudian sistem desain dokumen menuju ke fungsional test. Kemudian di situ ada requirement analisis dokumen, user manual, dan berakhir ke functioning system. Berikutnya aktivitas pengujian PL2. Global requirement, performance test, client understanding of requirement atau acceptance test, installation test. Kemudian strategi pengujian PL. Strategi pengujian PL pertama Big Bang, pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL selesai dibuat. Incremental, pengujian secara bertahap. Incremental. Pertama, requirement specification, system testing, preliminary design, integration testing, detail design, unit testing,
Kemudian strategi pengujian PL membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan, meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Langkah pengujian seperti yang tadi gambar. Pertama, testing direction, code, design, development. Kemudian unit testing, integration testing. Berikutnya integration testing. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis batas waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi PL dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug: apakah penyebab debug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Demikianlah materi yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.